Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu terdiri dari 6 anggota. Yang pertama saya sendiri, Agnes Chania. Yang kedua Muhammad Ikhlas. Yang ketiga Muhammad Wiro Sumarman. Yang keempat Rizky Adiguna. Yang kelima Reika Rilda Saputri. Yang keenam Revi Desnita. Kita akan melanjutkan hasil diskusi kami ini yang akan dibacakan oleh Reka. Kepada Reka, dipersilahkan. Teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Outline yang pertama, proses penipuan. Yang kedua, sebab-sebab terjadinya penipuan. Yang ketiga, penipuan komputer. Yang keempat, mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Yang pertama, proses penipuan. Di sini proses penipuan ada 3 karakteristik penipuan. Yang pertama, the death of something. Yang kedua, the conversion to cash. Yang ketiga, the concealment. Cara yang umum dan efektif untuk menyembunyikan suatu pencurian adalah untuk membebankan item yang dicuri ke suatu akun biaya. Yang kedua, cara lain untuk menyebabkan aset adalah dengan cara gali lubang, tutup lubang, atau lapping. Yang ketiga, pada skema perputaran kitting, pelaku menutupi pencuriannya dengan cara menciptakan uang melalui transfer uang antar bank. Sebab-sebab terjadinya penipuan. Di sini ada 3 significant difference. Yang pertama, white collar criminals. Yang kedua, general public. Yang ketiga, violent criminal. Yang untuk view difference ada 2, white collar criminal dan general public. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 kondisi yang biasanya terjadi sebelum terjadinya penipuan. Selanjutnya yaitu tekanan. Dari segi what are some financial pressures, yaitu gaya hidup melebihi kemampuan, tingginya utang pribadi, pendapatan yang tidak cukup, rendahnya tingkat kredit, besarnya kerugian keuangan, besarnya utang judi. Dan what are some work related pleasures, yaitu gaji yang rendah, tidak adanya pengakuan atas kinerja, ketidakpuasan atas pekerjaan, rasa takut akan kehilangan pekerjaan, rencana bonus yang terlalu agresif. Yang ketiga yaitu what are other pleasures, yaitu tekanan keluarga atau rekan kerja, kebutuhan atau kesuksesan, harga diri atau ambisi yang berlebihan. Yaitu selanjutnya peluang adalah yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal. Peluang yang paling umum menimbulkan penipuan berasal dari kegagalan perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian internalnya. Selanjutnya yaitu rasionalisasi. Kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang ilegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Selanjutnya, penipuan komputer. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan penipuan komputer sebagai tindak ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya. Contohnya pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, perusakan software atau data secara tidak sah. Peningkatan penipuan komputer. Organisasi-organisasi yang melacak penipuan komputer memperkirakan bahwa 80% usaha di Amerika Serikat telah menjadi korban paling tidak satu insiden penipuan komputer dengan biaya mencapai 100 miliar US dollar per tahunnya. Klasifikasi penipuan komputer seperti yang bisa Anda lihat seperti yang di slide. Dan penipuan dan teknik penyalahan komputer. Ada beberapa teknik penipuan dan penyalahan komputer. Ada menjebol data, mengacak data, kebocoran data, serangan penolakan pelayanan, menguping, pemalsuan email, hacking, informasi yang salah di internet dan terorisme internet, bom waktu logika,
menyamar atau meniru, penjebolan password, penyusup, rundown, pembetulan ke bawah, teknik salami, pembajakan software, pencarian rekayasa sosial, serangan cepat, pintu jebakan, kuda Troya, virus, dan worm. Mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. 1. Membuat standar tertentu dapat secara signifikan mengurangi potensi terjadinya penipuan dan kerugian yang dapat dihasilkan. A. Membuat penipuan lebih jarang terjadi. Yang B. Meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan. Yang C. Memperbaiki metode deteksi. Yang D. Mengurangi kerugian akibat penipuan. Dan yang E. Menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Kesimpulannya, 1. Review tentang pengendalian internal perusahaan harus dilakukan untuk menganalisis efektivitas dalam mencegah penipuan. Yang kedua, pengendalian harus dilakukan dengan benar untuk mendeteksi penipuan. Yang ketiga, para pegawai dalam suatu perusahaan harus dilatih mengenai kesadaran atas penipuan, standar keamanan, dan isu-isu etika.